nama saya Zulfahmi Lubis, peserta Latsar Kementerian Agama Angkatan 2 kelompok kedua. Dalam video kali ini kita akan mengulas seputar beberapa hal tentang mengenai manajemen ASN. Yang pertama adalah apa perbedaan pengelolaan manajemen ASN dengan manajemen P3K. Maka ketika kita berbicara manajemen pengelolaan SDM, maka dasar hukum yang harus kita rujuk adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN. Di sana sudah dijelaskan dan sudah diatur tentang perbedaan PNS dan P3K. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K itu juga merupakan orang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh pembina kepegawaian namun dengan perjanjian kerja dan tidak memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Nah, perbedaan lainnya antara PNS dan P3K adalah pertama, PNS ini dapat menduduki seluruh jabatan ASN. Artinya seorang yang telah menjadi PNS, maka seluruh jabatan yang ada di ASN dapat dia duduki. Sedangkan P3K hanya dapat menduduki jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi atau JPT utama dan media dalam jabatan tertentu serta jabatan yang lainnya yang bukan merupakan jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen di instansi pemerintah, kecuali jabatan tinggi utama dan media yang di bidang rahasia negara atau pertahanan, keamanan, dan pengelolaan aparatur negara. Jadi dari segi jabatan yang bisa diduduki oleh PNS dan P3K jelas sangat berbeda, di mana seorang P3K tidak dapat menduduki jabatan tinggi utama dan media di bidang rahasia negara. Sedangkan PNS dia dapat menduduki seluruh jabatan yang ada di ASN, baik itu jabatan tinggi utama atau jabatan tinggi media atau jabatan tinggi pratama. Baik jabatan itu berkaitan dengan bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan maupun pengelolaan aparatur negara itu sendiri. Perbedaan selanjutnya adalah ASN atau PNS ketika dia pensiun maka dia dapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan P3K itu tidak mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, perbedaan selanjutnya saya kira adalah bahwa seorang PNS itu tidak memiliki batas waktu PNS-nya. Batasnya adalah ketika dia meninggal dunia atau pensiun. Sedangkan P3K adalah pegawai yang diangkat dan memiliki batas waktu sesuai dengan kontrak perjanjian kerja antara seorang yang menjadi P3K dengan pemerintah. Itulah yang menjadi perbedaan manajemen manajemen PNS dengan manajemen P3K. Kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu mengenai kode etik dan kode perilaku ASN. Apa sebenarnya menjadi kode etik dan kode perilaku ASN dan bagaimana caranya seorang ASN mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai ASN dalam sehari-hari. Maka ketika kita cerita kode etik, maka kita harus merujuk kepada undang-undang yang mengatur tentang kode etik dan perilaku ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Maka di sana dalam pasal 3 telah diatur bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip-prinsip. Yang pertama adalah prinsipnya nilai dasar. Yang kedua adalah kode etik dan kode perilaku. Dan inilah nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Yang ketiga adalah komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat adalah kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
Yang kelima adalah kualifikasi akademik. Yang keenam adalah jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketujuh adalah profesionalitas jabatan. Nah, seorang ASN tentunya memiliki kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ini akan menjadi pedoman bagi seorang ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi, kitab sucinya atau pedomannya adalah kode etik yang telah diatur di dalam undang-undang ini. Nah, apa saja kode etik dan kode perilaku seorang ASN? Maka ini telah ditetapkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang dari seluruh kode etik dan kode perilaku yang dimaksudkan itu adalah tujuannya hanya satu, yaitu menjaga martabat dan kehormatan ASN. Maka kalau kita lihat, kode etik dan kode perilaku merupakan peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman berisi aturan yang akan mengatur perilaku agar pegawai ASN dapat: pertama, melakukan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangnya dan etika pemerintahan. Yang keenam adalah menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan adalah menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh adalah tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11 adalah memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Nah, pada ayat 3 juga dijelaskan bahwa kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, seorang ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dia harus senantiasa berpedoman kepada kode etik dan kode perilaku. Bagaimana caranya supaya dia mampu menjalankan atau memenuhi kode etik dan perilaku seorang ASN? Yang pertama adalah dia harus memiliki kesadaran akan perannya sebagai ASN. Dengan memiliki kesadaran, maka seorang ASN tidak akan lari dari jalur yang telah menjadi tugas dan fungsinya. Kedua, jabatan tidak boleh dipahami sebagai kekuasaan, tetapi jabatan itu harus dipahami dan dimaknai sebagai sebuah pelayanan. Sehingga apabila seorang ASN telah mampu menyadari bahwa jabatan yang sedang diembannya merupakan sebuah pelayanan, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kecurangan ataupun perilaku korup. Tapi dia akan melakukan layanan sesuai dengan job description jabatannya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana caranya? Caranya seorang ASN harus dapat memahami bahwa kewenangan yang diberikan kepadanya itu harus sebagai peran, sehingga yang dilakukan dia adalah perannya, bukan kewenangan. Dia tidak akan merasa orang yang memiliki kewenangan sehingga dia akan bisa semena-mena terhadap bawahannya, semena-mena terhadap masyarakat, tapi yang dia lakukan adalah sebagai peran.
peran seorang ASN untuk melaksanakan kebijakan publik, menjalankan pelayanan publik, dan sebagai perekat bangsa. Namun, dari semua itu yang terpenting adalah seorang ASN akan mampu menerapkan kode etik dan kode perilaku ASN dalam menjalankan tugasnya apabila ia memiliki spiritual accountability. Artinya, niat yang baik, pemahaman yang baik, spiritual yang baik akan mendorong dan menjadikan seorang ASN melakukan hal-hal yang baik, sekaligus akan mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan curang, untuk melakukan perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, ataupun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang lainnya dalam menjalankan tugasnya. Jadi, yang paling terpenting dari semua itu adalah spiritual accountability. Sehingga dengan demikian seluruh ASN harus dituntut memiliki spiritual accountability yang baik, sehingga dia spiritual accountability itu mampu mendorong dan menjauhkan dia dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang berikutnya adalah bagaimana perbedaan mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi ASN dengan penggantian jabatan pimpinan tinggi ASN. Maka ini juga masih berkaitan dengan pengelolaan manajemen ASN. Kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana mekanisme pengisian jabatan tinggi ASN. Maka sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 2004 bahwa Undang-Undang ASN mengatur beberapa ketentuan mengenai pengisian jabatan tinggi pada instansi pemerintah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengisian jabatan tinggi utama dan madya dilakukan pada tingkat nasional. Jadi, jabatan tinggi utama dan jabatan tinggi madya tidak dapat dilakukan di tingkat daerah atau tingkat wilayah. Yang kedua adalah pengisian jabatan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk pengisian jabatan tinggi pratama ini dilakukan secara lelang dengan membuka seleksi secara terbuka. Tentunya panitia pelaksana atau pejabat yang berwenang melaksanakan seleksi untuk pengisian jabatan pratama ini terlebih dahulu menetapkan apa-apa saja yang menjadi syarat kompetensi dan kualifikasi serta kepangkatan. Jadi kompetensi itu adalah kemampuan, kualifikasi itu misalnya kualifikasi pendidikan harus tamat S2 atau S3 misalnya. Kemudian kepangkatan itu misalnya dia harus pangkatnya harus kalau kami di dosen misalnya harus lektor atau lektor kepala atau bagaimana, itu harus ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah pengisian jabatan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Yang keempat, jabatan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam keputusan presiden. Nah, ada jabatan-jabatan tertentu yang dapat diisi oleh kalangan non-PNS, misalnya kalangan Polri atau TNI misalnya mengisi jabatan-jabatan tertentu pada tingkat jabatan tinggi utama dengan persyaratan harus mendapat persetujuan dari presiden serta penetapannya juga berdasarkan keputusan presiden. Kemudian jabatan tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian negara Republik Indonesia dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. Nah, di Indonesia, di negara kita sendiri, kita lihat pengisian jabatan-jabatan tinggi ini memang dilakukan secara terbuka melalui proses seleksi terbuka, di mana pihak-pihak yang ingin dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tinggi tertentu tentunya mendaftar kepada dari sistem seleksi yang telah dibuat oleh pejabat pembina. Kemudian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian tertentu
yang sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, pengisian jabatan tinggi dilakukan oleh PPK dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi instansi pemerintah. Pembentukan panitia seleksi tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Panitia seleksi terdiri dari unsur internal maupun eksternal instansi pemerintah. Pengalaman, kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan netralitas melalui proses yang terbuka. Jadi panitia seleksi kemudian akan melakukan seleksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan latihan, rekam jejak, integritas, dan penilaian uji kompetensi melalui pusat penilaian assessment center atau metode penilaian lainnya. Yang terakhir adalah ketentuan mengenai pengisian jabatan tinggi dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan KASN. Nah, itulah mekanisme pengangkatan jabatan tinggi ASN. Lantas bagaimana dengan ketentuan penggantian pejabat pimpinan tinggi? Maka hal ini dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dalam pasal 116. Ayat pertama menetapkan bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Jadi seorang pembina kepegawaian ternyata tidak boleh sembarangan atau tidak boleh sewenang-wenang untuk mengganti jabatan tinggi tertentu ASN yang baru saja diisi. Jadi persyaratannya adalah harus di atas 2 tahun, sehingga penggantian jabatan tinggi tidak boleh dilakukan dalam kurun waktu di bawah 2 tahun sejak dilantiknya seseorang yang telah mengisi jabatan itu, kecuali apabila pejabat tersebut melakukan pelanggaran yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, atau terjadi sesuatu pada dirinya yang kejadian itu menyebabkan dia tidak lagi memenuhi syarat jabatannya, sehingga barulah ia boleh diganti. Sedangkan pada ayat 2-nya menetapkan bahwa penggantian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 tahun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan presiden. Nah, di ayat 2 ini dia menetapkan bahwa untuk pejabat tinggi utama dan madya sebelum 2 tahun itu boleh saja dilakukan penggantian, namun dengan syarat harus mendapat persetujuan dari presiden. Itulah sekilas tentang perbedaan mekanisme pengisian jabatan tinggi ASN dengan penggantian jabatan tinggi ASN. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana peranan sistem informasi ASN dalam pengelolaan ASN. Maka yang pertama, sistem informasi itu apa sebenarnya? Maka sistem informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem informasi ASN diperlukan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, serta akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sistem informasi ini biasanya diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antara instansi pemerintah yang wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikan data tersebut kepada BKN untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN dibangun berbasis teknologi informasi yang usernya sehingga mudah diaplikasikan dan diakses, namun tetap memiliki prosedur keamanan yang dipercaya. Nah, apakah Undang-Undang ASN juga mengatur tentang sistem informasi ASN? Tentunya iya.
Sistem informasi ASN di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 itu dijelaskan pada bab ke-12 tentang sistem informasi ASN, pasal 127, pasal 120 dan pasal 128. Maka kalau kita lihat ketentuan pasal 127 misalnya ayat 1 bahwa sistem informasi ASN itu dibuat yang pertama adalah untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan sistem informasi ASN, sehingga tujuannya memang adalah untuk menjamin efisiensi dan efektivitas serta akurasi pengambilan keputusan. Di ayat 2 dijelaskan bahwa sistem informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antara instansi pemerintah. Dan pada ayat 3 untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN, setiap instansi pemerintah wajib melakukan updating data atau pemutakhiran data pegawainya secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Jadi seluruh instansi yang ada secara berkala, baik itu sekali setahun atau sekali 2 tahun, wajib melakukan updating data pegawainya atau pemutakhiran data pegawainya yang selanjutnya pemutakhiran data ini disampaikan kepada BKN. Nah, apa-apa saja isi data seorang pegawai ASN di dalam sistem informasi ASN itu, maka ini ditetapkan oleh pasal 28. Yang pertama adalah data informasi ASN itu harus berisi data riwayat hidup. Yang kedua adalah riwayat pendidikan formal dan informal. Yang ketiga adalah riwayat jabatan dan kepangkatan. Yang keempat adalah riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan. Yang kelima adalah riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan latihan, kemudian daftar penilaian prestasi kerja, 9 surat keputusan, dan yang terakhir adalah kompetensi. Itulah isi dari sistem informasi ASN. Lantas bagaimana peranan sistem informasi dalam pengelolaan ASN? Seperti yang sudah kita singgung tadi di awal bahwa sistem informasi ASN ini bertujuan untuk mengefektivitaskan atau efisiensi serta akurasi untuk mengambil sebuah keputusan. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan manajemen pengelolaan ASN. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.